sekian kemarin cuma ada 3, yakni isim, harfu, dan fi'il, yang akan kita bahas satu-satu, tapi kita bahas isim dahulu. Misalnya ini kan kita ketemu ayat Al-Quran atau kita berbahasa Arab. Nah, ini sih yang mana isim sih, yang mana yang harfu, yang mana yang fi'il. Walaupun kita tidak tahu artinya, tapi kita bisa mengenal dari ciri-cirinya ya. Kita bahas dulu isim. Jadi kalau kita tidak tahu artinya, ya, insya Allah kita tahu isim di sini. Jadi kita akan mengenal isim. Apa itu isim? Kata benda secara umum. Ini bisa kita lihat di buku halaman 3. Intinya pembahasan ini, ketika ada satu tanda berikut ini atau lebih pada suatu kalimat yang dikata, maka kata tersebut adalah kalimat isim. Yuk, mana nih tanda-tandanya? Jadi ciri-ciri isim secara umum didahului oleh alif lam. Jadi ini al-masjidu didahului alif lam, maka dia pasti isim. Walaupun kita tidak tahu sebelumnya masjid itu adalah isim, misal artinya masjid gitu kan, tapi kita tahu ini adalah isim karena dia pakai alif lam. Yang kedua diakhiri oleh tanwin. Nih, tanwin itu baris 2 ya. An, in, un. Ini misalnya masjidun. Nah, ini tanwin, maka dia pasti isim. Kemudian didahului oleh mim. Ini masjidun, mim depannya. Kemudian diakhiri oleh tamar butoh. Terserah nanti ya tamar butohnya bersambung atau terpisah, itu hanya penulisan, maka dia adalah isim. Kemudian diakhiri baris bawah, terserah baris bawahnya 1 atau 2, yang penting baris bawah. Ini misalnya kan ya, baris bawahnya, maka dia pasti isim. Nah, tapi untuk syarat ciri-ciri yang nomor 1 dan nomor 2 itu hanya pilihannya. Jadi pilih salah satu pakai alif lam atau pakai tanwin. Tidak akan pernah ketemu dia pakai alif lam terus pakai tanwin, itu tidak akan pernah ketemu. Ini contohnya al-masjidun, maka ini dia adalah salah sebab dia sudah pakai alif lam, pakai pula tanwin, maka ini adalah salah. Nah, kita tengok contoh berikut ini ya. Al-muslimati, oke, dia pakai alif lam, boleh. Dia pakai mim, boleh. Dia pakai tamar butoh, boleh. Dia baris bawah, boleh. Nah, jadi ini betul. Atau seperti ini, nomor 2, dia pakai mim, boleh. Pakai tamar butoh, boleh. Pakai tanwin, boleh. Pakai baris bawah, boleh. Ini boleh. Yang tidak boleh itu seperti ini, pakai alif lam kemudian dia pakai tanwin, maka ini salah. Jadi ciri-ciri isim salah satunya saja ada pada suatu kata, maka dia bisa dikatakan kalimat isim. Kalau lebih gimana? Boleh, asalkan jangan bertemu alif lam dengan tanwin. Ini contohnya tadi kan, dia pakai alif lam, pakai mim, pakai tamar butoh baris bawah, boleh. Atau pakai tanwin, pakai mim, pakai tamar butoh baris bawah, boleh. Jangan pakai alif lam dengan tanwin. Jadi bisa dipahami ya, ciri-ciri isim didahului oleh alif lam, diakhiri tanwin, didahului mim, diakhiri tamar butoh, atau diakhiri baris bawah, terserah dia 1 atau 2, maka dia adalah isim walaupun kita tidak tahu. Kita coba latihan ya. Tentukanlah isim di bawah ini. Ini dia. Mana dia tadi pakai alif lam, enggak. Pakai mim depan, enggak. Pakai tamar butoh belakang, enggak. Tanwin, enggak. Di belakang baris bawah depan, enggak. Ini pakai alif lam, enggak ada. Pakai mim, enggak ada. Pakai tamar butoh, enggak ada. Pakai tanwin, enggak ada. Pakai baris bawah, enggak ada. Ini pakai alif lam, ada, maka dia adalah isim. Nah, ini pakai alif lam, enggak ada. Pakai mim, enggak ada. Pakai tanwin, enggak ada, maka dia adalah isim. Nah, berikutnya pakai alif lam, maka dia adalah isim. Ini juga pakai alif lam, maka dia adalah isim. Nomor 3, ini jelas tidak ada ciri isim di sini ya. Ini bukan isim, dia pakai isim itu pakai alif lam, bukan lam saja. Oke, berikutnya ini
tidak ada ciri alif lam, tidak ada mim, tidak ada tanda marbuto, tidak ada baris bawah, tidak ada tanwin ya. Lanjut, nah ini ada tanwin, maka ini adalah isim. Ini juga ada tanwin, maka dia adalah isim. Ini tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak ada tanda marbuto, tidak ada mim, tidak ada baris bawah, dia bukan isim. Ini bukan isim karena dia tidak pakai alif lam, dia cuma alif saja, tidak dihitung isim. Tidak ada mim depannya, tidak pakai tanda marbuto, tidak tanwin, tidak baris bawah. Nah ini tidak ada alif lam, tidak ada mim, tidak ada tanwin, tapi dia baris bawah. Lanjutkan ini baris bawah, maka dia adalah isim. Ini dia alif lam, maka dia adalah isim, dan dia juga baris bawah, maka dia adalah isim. Nah ma sendiri ini pakai mim, maka dia adalah isim. Al-Qari'ah ini adalah isim karena pakai alif lam, kemudian diakhiri tanda marbuto, maka dia adalah isim. Kita tambah latihannya ya, tentukan isim dari surah Al-Falaq berikut. Ini bukan isim, tidak ada ciri-cirinya. Oke, ini isim karena dia baris bawah. Nah ini juga isim karena dia pakai alif lam, juga baris bawah. Berikutnya, nah ini didahului mim ini, maka dia adalah isim. Tidak, memang isim itu ciri-cirinya adalah mim, tapi pengecualian buat mim tidak apa-apa, kecuali isnya sedikit. Jadi mim bukan isim walaupun dia pakai mim di depannya. Ini hanya pengecualian buat mim saja. Oke, syar'i ini adalah isim karena dia baris bawah. Ma isim ya, depannya ada mim. Nah ini tidak ada alif lam, tidak ada mim, tidak ada tanda marbuto, tidak ada tanwin, tidak ada baris bawah, bukan isim ya. Mim tadi pengecualian, bukan isim ya. Nah ini syar'i ini isim karena baris bawah. Nah ini tidak isim karena baris bawah dan juga tanwin. Nah ini juga tidak ada ya. Nah ini syar'i ini juga isim. Nah, an-nafasati ini juga isim karena pakai alif lam dan baris bawah akhirnya. Kemudian fil uqad ini isim karena diawali alif lam. Uqadi itu sendiri ini juga baris bawah. Nah syar'i ini juga isim baris bawah, hasil ini juga isim baris bawah dan tanwin kan. Nah berarti hanya segitu isim. Nah jadi pada pembahasan ini kita ingat kembali bahwa kalimah itu cuma ada 3, yakni isim, harfu, dan fi'il. Kita kenal satu-satu. Isim dulu ya. Gimana cara mengenalnya? Diawali alif lam, diawali mim, diakhiri tanda marbuto, diakhiri tanwin, atau diakhiri baris bawah 1 atau 2, terserah. Tapi tidak boleh digabungkan antara alif lam dengan tanwin. Nah ini ada sedikit lagi, misalnya kita coba di surat Al-Fatihah. Mana sih yang di sini isim? Nah ini isim ya, di baris bawah. Kemudian ini juga isim di awal alif lam dan baris bawah. Kemudian ini juga isim di awal alif lam dan baris bawah. Ini juga isim di awal alif lam. Kemudian ini isim karena baris bawah. Ini alif lamnya tidak ada ya, tapi dia baris bawah. Nah ini juga isim Robbi, maka dia baris bawah, maka dia adalah isim. Kemudian ini alif lam, maka dia adalah isim. Ini alif lam dan baris bawah isim, alif lam baris bawah isim, ini baris bawah dan ada mim, maka dia isim. Ini baris bawah isim, dan ini ada alif lam dan baris bawah, maka dia isim. Nah ini maka dia adalah isim alif lam ya. Ini juga ada isim alif lam dan juga ada mim gitu kan. Nah ini juga ada alif lam, maka dia isim. Ini baris bawah ada isim, ini alif lam isim, baris bawah isim, ini alif lam isim. Oke. Nah ini ada perhatian nih ya, ini dia Robbi, ini isim, kenapa baris bawah? Ini bukan Robba ya, ini ba, ini barisnya di atas tasydid ba, ini bi, jelas ya. Nah ini juga bi, jadi perhatikan itu barisnya itu di bawah tasydid atau di atas tasydid. Di atas tasydid berarti ba, di bawah tasydid berarti bi, sama dia dengan ini. Oke.